Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore di Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir di sini. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan saya sendiri dan hadirin sekalian untuk menjaga kemurnian niat, sehingga kedatangan kita dari rumah sampai masjid ini niatnya ibadah karena Allah, amin. Niatnya mencari ilmu karena Allah, amin. Niatnya bersilaturahim karena Allah, amin. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapatkan nilai yang paling bagus di sisi Allah. Dan nanti ketika kita kembali kepada Allah, amal kita pagi ini mudah-mudahan menjadi salah satu yang bisa menjadi syafaat atau penolong kita, pemberat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat. Yang paling penting itu niat. Sesungguhnya saya datang pagi ini itu dengan suasana agak berbeda. Tadi nyopirnya ngebut gitu. Banter. Karena ada urusan habis subuh. Kemudian saya ini punya kelemahan di bidang apa ya, kan ada dulu saya sampaikan di majelis ini, orang itu punya kecerdasan macam-macam. Salah satunya kecerdasan spasial, menguasai tempat. Maka saya termasuk orang yang spasialnya jelek. Kapan hari ke Ngampel itu juga kesasar malam. Tadi sudah diberitahu habis monumen pesawat rusak gitu. Kita tolong IKO di pesawat rusak. sampai ke Puskesmas Benowo, sampai ke Gresik, nanti harus balik lagi. Ya, Allah ngasih pelajaran macam-macam. Salah satunya adalah kesasar. Jadi kesasar itu harusnya membawa nikmat sendiri dari sisi tertentu. Mudah-mudahan itu dari sisi psikologis. Yang kedua, saya kemarin diminta menyampaikan materi kabeh dari dai itu juga dengan suasana yang berat. Karena sesungguhnya menjadi dai itu adalah tugas yang berat bagi kita semua, tetapi harus, mau tidak mau, semua muslim itu adalah dai. Ada kesalahan persepsi di kalangan umat ini. Tugas dakwah itu seperti disampaikan Ustadz Hanafi tadi itu seakan-akan menjadi satu kewajiban ulama, sehingga kemudian mereka yang merasa belum menjadi ulama, yang merasa tidak memiliki kafaah syariah yang bagus, secara akhlak merasa masih belum baik misalnya, kemudian dianggap ini bukan kewajibannya untuk menjadi dai. Padahal Bapak Ibu sekalian berbahagia, Islam ini salah satu yang membuat tegak di samping tiangnya. Jadi bangunan Islam itu seperti sebuah bangunan. Kalau bicara tentang tiang, kita ada syahadat, ada sholat, ada zakat, puasa, haji. Ini tiangnya. Tapi kan tiang saja. Dan fondasinya syahadat, tiangnya sholat, zakat, puasa, dan haji yang kita kenal sebagai rukun.
Islam. Kita udah hafal itu semua. Tapi itu masih bagian dari sebuah rumah. Itu pun kondisinya hari ini luar biasa. Fondasi syahadat umat Islam itu harus jujur diakui. Sering kita dapati kenyataan fondasi-fondasi kita masih kurang bagus. Iman umat Islam itu hari ini ibarat pembangkit listrik tenaga iman, PLTI, pembangkit listrik tenaga iman itu masih voltase atau kWh atau apa istilahnya itu yang kita pasang di dada umat Islam itu masih belum begitu bagus. Ibarat rumah dengan listrik 450 atau 900 watt yang kita sewa itu seringkali masih jeglek bahasanya, sehingga menyalakan bersama-sama kulkas, sanyo, rice cooker, kemudian AC nggak kuat. Ini kondisinya. Sehingga kemudian ketika diajak untuk sholat, kadang-kadang oke, masih bisa. Diajak untuk zakat masih hitung-hitung. Kalau satu bulan 2,5% dari 2 juta masih enteng. Tapi begitu penghasilannya 1 bulan 20 juta, kepotong 2,5%, kok abot. Dikumpulkan setahun menjadi 240 juta, begitu dipotong 2,5% tambah wakil, kok abot. Akhirnya jeglek. Ibarat resek jeglek, gak kuat. Kenapa? Karena fondasi keimanan umat Islam itu jujur harus diakui masih belum bagus-bagus amat. Ada fenomena aki, semua bikin aki. Sebenarnya nggak masalah, akinya nggak masalah, itu batu bagus, cantik, nggak masalah. Tapi kemudian beberapa kali ke warung kopi mampir, temanya bicara tentang aki. Aki dimaknai tidak sekedar sebagai batu, tapi sebuah kekuatan tertentu. Ada aki junjung derajat, nek gawe aki itu sing pangkatnya satpam jadi jenderal. Oh, itu jadi jenderal. Karena akinya junjung derajat. Aki kecubung warnanya abang, kemudian merasa jalan mesam-mesem. Kalau saya pakai ini, makin semua nanti akan sayang sama dirinya. Itu banyak. Coba cek warung-warung kita, di pojok-pojokan warung yang kita beli itu tidak sedikit, atau di penjual nasi goreng yang keliling di perumahan kita tidak sedikit, di pojok-pojok gerobaknya itu ada jimat-jimat tertentu. Coba cek di warung, di apa gitu ya. Ada beberapa rumah yang di rumahnya dipasang kaca gitu. Ada yang punya tanaman bagus depan rumah, pepaya sama kelapa, minta ditebang. Kenapa? Karena dianggap kalau di depan rumah itu ada tanaman seperti itu, hong shui-nya tidak bagus. Masih banyak masalah keimanan, sehingga fondasi umat Islam sendiri itu sesungguhnya masih rapuh. Gampang sekali secara akidah kita terombang-ambing, kemudian tidak lurus seperti iman para nabi, imannya para salafus soleh yang lurus lillah billah illallah. Tidak lurus itu masih banyak dari sisi fondasi. Dari sisi pilar, luar biasa, kita juga harus jujur diakui, masih banyak umat Islam ini yang pilar agamanya masih belum kuat. Katakanlah kalau pilarnya sholat, hari ini peringatan Isra Mi'raj kemarin ya, hari Kamis Isra Mi'raj itu, berapa persenkah dari umat Islam ini yang sungguh-sungguh menegakkan aturan-aturan sholat? Sedikit sekali. Saya menjumpai suatu saat ada orang sholat di samping saya, sholat duhur. Begitu rakaat kedua, dia tahiyat, ikut imam jamaah di samping saya gitu. Begitu sholat 2 rakaat selesai, dia salam. Padahal imamnya nggak salam, dia salam sendiri. Setelah salam berdiri lagi, ikut jamaah lagi. Saya terganggu, ini sholat opo gitu. Jadi bukan salah saya, kan di samping saya seperti itu. Terus selesai rakaat 2, dia berdiri ikut imam, rakaat 3 rakaat salam, ikut salamnya imam. Saya tanya, Pak, sholat apa? Saya jamak qashar. Oh, jamak qasharnya ikut imam, sehingga kemudian meskipun dia makmum, imamnya tahiyat awal, dia tahiyat akhir. Masih ada.
Ternyata aja, wala masa Allah, dari sisi sholat saja yang seharusnya sudah selesai, usia-usia balik, usia-usia 10 tahun sudah selesai, ternyata masih sampai usia dewasa. Saya lihat usia 40-50 tahun, sholat saja masih belum beres. Itu masih dari tataran fikih yang sederhana, yang fikihnya, bukan masalah hati. Kalau hati kan lebih jauh lagi kajiannya. Kenapa harus sujud? Kenapa harus rukuk? Kenapa harus salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri, dan seterusnya. Belum lagi wudhu, Masya Allah. Kalau punya uang, datanglah ke toko buku, belilah buku Terapi Salat Bahagia, karya Profesor Ali Aziz. Bagus sekali dikaji di situ tentang mana-mana salat. Kita bicara tentang fikih, belum lagi bicara tentang jamaah. Saya tidak tahu Pak, di sini subuhnya berapa soft? Penuh? 2 soft ya? 2 soft dari warga perumahan Pondok Unowo Indah yang jumlahnya, kalau masuk ke masjid semua cukup nggak masjid ini? Nggak cukup. Tetapi yang ke masjid kan hanya 2 soft, itu subuh. Subhanallah, belum selesai, belum tuntas. Dari sisi pilar, kemudian syahadat, fondasi sholatnya pilar, zakat. Zakat itu kita memahaminya dalam perspektif kewajiban zakat itu adalah 2,5% atau 2,5 kilogram beras yang diberikan di akhir bulan Ramadan, itu zakat. Padahal banyak sekali, ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, ada zakat emas, dan seterusnya. Banyak sekali. Itu pun kadang-kadang ada yang nakali fikih. Contoh, ini guyonan santri Pak. Dulu santri kan kadang-kadang suka ngatik-ngatik fikih. Ada 10 orang miskin berkeliling satu halakoh bundaran. Semua wajib, semua berhak menerima zakat. Maka si A mengangkat beras 2,5 kilogram, dikatakan ini zakatku. Tuntas kewajibannya sebagai muslim, kewajiban zakat tuntas, diterima. B, orang kedua, setelah tahu ada zakat, dia bilang sampai ke sampingnya, aku niatkan ini zakat kepadamu. Ke C, tuntas kewajiban sebagai zakat. Terus A ke B, B ke C, C ke D, sampai ke H, kembali ke A lagi. Berarti hanya dengan modal 2,5 kilogram emas, 10 orang itu zakatnya tuntas. Jangan ditiru. Ini rekayasa fikih. Apakah itu? Kenapa? Karena kita nggak semata-mata fikih kan kemudian, tapi ada unsur yang lain. Banyak sekali masalah di zakat itu. Sesungguhnya seandainya zakat umat Islam yang jumlahnya triliunan dalam 1 bulan, dan hari ini masih bisa diambil berapa, tidak terlalu banyak, mungkin hanya 10% dari potensi zakat itu yang bisa diambil oleh umat Islam, sehingga kemudian pilar yang namanya zakat kita juga masih belum kokoh. Sehingga masih banyak pembangunan masjid sepanjang Madura sana, dari Bangkalan sampai Pamekasan, setiap 5 km ada yang mengadakan gubuk di pinggir jalan minta sumbangan pembangunan masjid. Masih banyak guru TPI Al-Quran dan seterusnya, guru MI dan seterusnya, yang 1 bulan gajinya 125.000. Masih ada. Di Sidoarjo masih banyak. Apalagi di tempat lain. Kenapa? Karena kita masih belum punya lembaga amil zakat yang bagus, yang kemudian mengcover semua kebutuhan umat itu, sehingga kemudian harusnya imam masjid, guru ngaji tanggung oleh lembaga zakat ini. Itu belum. Kita belum kuat. Dari sisi pilar yang kedua namanya zakat. Haji, kita masih belum haji. Yang udah haji alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan Allah kasih haji. Banyak dari 4 pilar ini sesungguhnya umat Islam masih sangat lemah. Maka dibutuhkan dari sisi ini, karena kelemahan-kelemahan yang dialami umat Islam ini, kita masih butuh banyak dai. Sehingga tidak ada suatu saat ada seorang yang, saya cerita di sini juga, ada orang masuk Islam, bertemu sama kita, usia keislaman kita sudah 40 tahun, kita masih datang ke seorang Pak Yai. Pak Yai, ada teman saya, teman kantor saya, pengen masuk Islam, tolong diislamkan. Pak Yai ini heran, kenapa nggak kami Islamkan sendiri?
saya nggak bisa, bagaimana cara mengislamkan orang? Loh, kan masih ada. Berarti kita sudah Islam mulai kecil, sudah sholat mulai kecil, ternyata fikih untuk menjadikan orang Islam aja kita masih belum bisa banyak. Cuma salah satunya ada guyonan ya. Ada Pak Mudin, baru diangkat jadi Mudin, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di hari pertama dia dilantik jadi Pak Mudin, terpaksa jadi Pak Mudin, ada orang meninggal dunia. Padahal dia tidak pernah ngurusi orang mati. Kemudian pimpin sholat, setelah sholat Allahu Akbar, pakai rukuk. Kemudian berdiri lagi pakai sujud. Selesai rakaat dipanggil, ini guyon. Pak Mudin, kok sholatnya beda dari biasanya? Biasanya kenapa memang? Biasanya kalau sholat jenazah itu 4 takbir, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Karena Mudinnya pinter, kreatif, alasannya banyak. Ini mayatnya banyak dosanya. Sehingga harus pakai. Naudzubillah, itu guyon. Tetapi sesungguhnya saya hanya ingin mengatakan banyak masalah di umat ini yang butuh kontribusi kita semuanya untuk menjadi lebih baik. Banyak masalah. Makanya kemudian saya hari ini diminta untuk menyampaikan kabeh dari dai itu. Saya bacakan definisinya dulu. Nanti kita cek apakah sesungguhnya kita ini bisa jadi dai atau enggak. Secara umum di kajian-kajian dakwah itu saya bacakan makna dakwah itu apa sih? Tapi sebelum ke sini kita bagian kedua dulu. Kayak tadi itu. Masalah kita banyak sehingga kita butuh banyak dai. Ya, itu yang pertama. Masalah kita banyak, umat Islam ini banyak, belum tuntas untuk terus kita didik menjadi lebih baik lagi sehingga dibutuhkan banyak dai itu. Yang kedua ada prinsip bahwa sesungguhnya nahnu du'at qabla kulli syai'. Ini yang kedua prinsipnya. Nahnu du'at qabla kulli syai', sesungguhnya kita ini harusnya sebagai muslim ketika KTP-nya sudah ada muslim, peran utamanya nahnu du'at, kita ini dai. Sebelum qabla kulli syai', atribut apapun yang melekat dalam diri kita. Itu prinsipnya. Maknanya apa? Sebelum kita menjadi atribut kita adalah seorang guru ngaji, sesungguhnya yang paling penting itu dai. Kita dai. Duat, ngajak, menyampaikan, berdakwah. Sebelum kita jadi ayah, tugas utama kita adalah dai. Sebelum jadi ibu, tugasnya adalah dai. Sebelum kita berprofesi apapun, pedagang, tentara, pejabat, semuanya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Itu yang kedua. Harus camkan dulu. Nah, dari sisi makna dakwah itu apa? Yang pertama adalah maknanya adalah dakwatun nas. Saya bacakan dulu. Makna dakwah itu adalah dakwatun nasi ilallahi bil hikmah wal mau'idatil hasanah hatta yakfuru bitaghut wa yu'minu billah liyukhriju minaz zulumatil jahiliyah ilan nuril Islam. Saya ulang. Makna dakwah itu adalah dakwatun nasi, dakwah kepada manusia, ilallahi, dakwahnya kepada Allah, bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan hikmah dan mau'idah hasanah, hatta sehingga yakfuru bitaghut, mengkafiri taghut, sesuatu yang tidak baik, wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah, liyukhriju, untuk keluar minaz zulumatil jahiliyah, dari kegelapan kejahiliahan, kebodohan, ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Itu definisi yang lazim, yang umum di dakwah, di ilmu tentang dakwah. Pertama, ini adalah dakwatun nas, dakwahnya kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ini prinsip penting. Dakwah itu ilan nas. Maksudnya apa? Bukan ilal mukmin, bukan ilal muslim, tapi kepada manusia. Dan manusia itu macam-macam. Ini prinsipnya. Jadi kadang-kadang kita itu dalam hati kita muncul sebuah anggapan dakwah itu ya nangkep orang baik-baik. Padahal tidak harus orang baik-baik. Dakwah itu yang prinsip pertama harus dipegang, dakwatun nas, mendakwai manusia. Berarti karena dia manusia, satu,